penamaan tersebut, ya saya pakai aja gitu nama Warung Pakong ya, warung saya sendiri gitu maksudnya. Gitu. Kemudian setelah itu saya imbuhi nama tersebut dengan tambahan nanaon bae. Nanaon bae, oke. Warung Pakong nanaon permintaan semakin melebar gitu. Karena jumlah kitab itu kalau dihitung-hitung gitu kan. Satu item fikih aja udah banyak gitu kan. Saya Tauhid juga banyak. Belum lagi ke kitab-kitab yang berjilid-jilid. Ya kan? Jutaan. Ya, untuk modal 100 juta mungkin untuk kita baca belum cukup lah. Cukup untuk satu karang. Asalnya bank itu haram karena terjadi perbungaan lah di dalamnya. Lakinnahu la yastaqimul balad illa bihi katanya. Tapi tidak mungkin berdiri suatu negara tanpa adanya bank katanya. Katanya gitu. Sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan seluruh warga netizen, UMKM tidak akan pernah lepas daripada modal perjuangan. Tentu perjuangannya bukan hanya soal bagaimana membangun usaha, tetapi perjuangannya adalah membentuk mentalitas pengusaha itu sendiri dalam jiwa seorang wirausahawan. Seorang UMKM tumbuh organik daripada masyarakat urban ataupun masyarakat lokal. Mereka menghendaki perkembangan dirinya yang akan berimpact secara luas untuk lingkungannya. Kemudian UMKM tidak hanya berbentuk seorang pelaku usaha yang menghasilkan produk, tetapi UMKM adalah bentuk usaha lain yang bisa berbentuk reseller kah ataupun bentuk lainnya. Nah, hari ini saya kebetulan sekali kedatangan narasumber yang gitu urusan UMKM. Beliau punya slogan, kalau tidak ada ya dibuat ada, kalau ada ya ditambahin adanya gitu. Karena beliau ini menganut fahamnya sesuatu yang ada itu berasal dari yang ada, sebelum kata ada itu ada. Nah, makanya kita berikan waktu kepada narasumber kita yang njos ini. Assalamualaikum Kang Pakong. Pakong ya namanya ya? Waalaikumsalam ya. Kang Miftahul Jannah. Ya. Nah, betul. Kang Miftahul Jannah. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, baik. Saya panggilnya Kang Pakong aja kali ya. Nah, siap itu. Kang Pakong aja ya. Biar nggak gemeteran kayaknya. Oke. Kang Pakong, ini ngomong-ngomong usahanya yang saya baca di profilnya, Kang Pakong ini menjual segala alat yang bisa dijual. Iya. Iya kan? Iya. Yang penting jangan menjual manusia. Nah, oke. Iya. Tapi alat kebutuhan manusia, seperti misalkan alat pakaian sholat Muslim gitu ya. Peci dan lain-lain. Mungkin juga kebutuhan kitab kali ya ada. Mungkin. Oke. Spesifiknya kebutuhan santri. Kebutuhan santri. Oke. Warung Mang Pakong disebutnya ya. Warung Pakong ya. Nah, Kang Pakong ini asalnya dari? Saya dari Anyer asli. Anyer asli. Iya. Bukan campuran. Bukan pendatang juga bukan. Sama Anyer juga sama. Anyer apa Anyar? Anyar. Ya. Oke. Tapi kebanyakan orang taunya Anyer. Ya. Oke. Kang Pakong, kebetulan hari ini Kang Pakong alhamdulillah datang. Nanti kita coba akan kulik tentang sejarahnya, produknya apa aja yang Kang Pakong jual, terus apa sih yang Kang Pakong ini pikirkan awalnya kok tiba-tiba bisa-bisanya jualan. Yang pertama Kang Pakong, ini jualannya di kampung apa memang di jalan utama protokoler di Anyer? Ya, untuk jualan awalnya saya membuka usaha itu di pondok pesantren. Awalnya kok seperti koperasi pondok pesantren ya? Bukan, di Kobong. Di itu Kobong milik aja. Pribadi ya. Oke. Ya, jadi menghindari anak santri agar supaya tidak belanja keluar. Yang menyebabkan dia bolos ngaji. Oke. Terus juga menghindari
borosnya pengeluaran. Kan biasanya untuk beli satu kitab dia harus ke pasar. Ngojek dulu ya, ngojek ya. Pasar itu beli kitabnya 7.000, ongkosnya 15.000. Jadi kebesaran biaya operasionalnya ya. Operasional. Oke. Itu tepatnya di mana sih, Kang Pakong? Awalnya saya buka itu di kamar pribadi di Kobong itu ya, di Kobong. Waktu masih pesantren. Dan seiring berjalannya waktu barang dagangan ini mulai agak meningkat lah gitu ya. Dari yang pertama cuma hanya kitab, terus kita menyediakan peci juga. Selanjutnya merambah ke batik, biasanya batik-batik buat hajatan. Dan akhirnya masyarakat pada tahu ketika jam ngaji ada pelanggan. Jadi saya merasa repot ya. Iya, merasa terganggu lah. Mengganggu kegiatan pondok pesantren. Akhirnya saya memberanikan diri karena di depan pondok itu ada kios yang kosong, yang kebetulan nggak diisi gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyewa dan alhamdulillah sampai sekarang tahun 2021 lah, 2020 lah. Oke. Itu 2020 ya, 2020. Masa-masa Covid ya? Iya. Oke. Nah, ngomongin usaha Kang Pakong ini inspirasinya tentu karena latar belakang Kang Pakong itu sendiri ya. Sebagai seorang santri yang kemudian melihat potensi ini, lah daripada santri ini juga suka bolos. Memang saya juga begitu waktu dulu, kalau ini kan kalau mau beli apa harus ke pasar dan lain-lain. Akhirnya udahlah nggak usah ngaji, kita nongkrong dulu gitu kan. Kadang-kadang gitu. Ya kelakuan kita lah begitu. Nah, Kang Pakong itu didirikan secara mandiri ya sama Kang Pakong. Dari mulai hanya jualan kitab tadi merambah kemana-mana. Apa sih sebetulnya motivasi ya, selain tadi Kang Pakong bilang itu karena saya melihat anak santri aja kayaknya mereka berpeluang bolosnya cukup tinggi nih kalau belanja keluar. Nah, motivasinya apa sih? Ya pertama, ya satu yang tadi ya, yang kita sebutkan tadi. Yang keduanya ya untuk sedikit biar ada usahanya lah gitu tuh. Biar kita jangan terlalu ngarepin ngeriung lah. Oke. Ya ada lah kasabnya gitu kan. Kasabnya ada, Itu. Terus yang keduanya karena saya sering bolak-balik Pandeglang dan pulangnya mampir ke Rau, dimanfaatkanlah gitu perjalanan itu untuk membeli barang dagangan. Yang akhirnya saya jual dan mendapatkan sedikit kasarnya kayak ngeganti uang bensin lah gitu. Nah, itu bolak-balik Pandeglang karena mungkin ngaji ya, nganter ngaji bukan ngaji. Sekalian. Oke, sekalian. Nah, Kang Pakong itu tuh waktu awal-awal itu disupport juga sama pimpinan pondok atau pengasuh lah ya, guru lah ya. Misalkan kadang ada nih Kang pesantren itu yang terlalu eksklusif gitu. Eksklusif tuh kayak udahlah naon santri tong usaha-usaha, nggak sesuai santri mah tong ngaji gitu. Ya, ataupun udahlah kalian ngaji aja gitu, nggak usah usaha. Tapi ini disupport sama Kiai, alhamdulillah ya. Nah, ini juga menjadi gambaran ya buat sahabat-sahabat bahwa santri itu tidak hanya soal ngaji, tetapi santripreneur tadi membentuk karakter orang santri, tidak hanya ngaji tapi bisa menghasilkan cuan. Sebab zaman sekarang itu Kang Pakong benar nggak bahwa orang itu mau mengulung minantu gitu ya, ngambil menantu gitu atau mendownload minantu gitu. Mendownload minantu itu kalau santri sekarang mau mikir-mikir. Beda kalau zaman dulu ya. Zaman dulu mah aduh Cina ini ada santri Cina sudah ganteng gitu, udah santri perfect ini untuk anak saya, akhirnya ya sudah dinikahin. Sekarang mah beda mikir, ya kan? Ya takut diparabin kulhu gitu. Nah, diparabin kulhu padahal mereka nggak tahu ya kulhu santri itu ya kepake lah gitu. Nah, Kang Pakong, selain tadi mendapatkan usaha income sebagai seorang santri yang memang notabene-nya kan santri, apalagi santri salafiyah ya. Santri salafiyah kan terkenal, maksudnya kalau zaman dulu mah, zaman kita dulu kalau pesantren ya udah ngaji-ngaji wae gitu ya. Nah, akhirnya mungkin ini salah satu out of the box dan bisa jadi contoh untuk sahabat-sahabat yang lain bahwa memang santri juga bisa berusaha gitu. Oke Bang Pakong, setelah tadi kita bicara pengenalan soal warung Pakong ini. Sebetulnya
Dari mana sih asalnya? Kok namanya ini kok bisa jadi warung Pakong gitu? Sebenarnya nggak ada yang luar biasa sih. Biasa aja ya? Iya, Tapi karena mungkin dari kecil, dari semenjak SD ya, saya sering disebut dengan nama Pakong. Lebih masyhurnya bahkan nama saya lebih masyhurnya dengan nama Pakong gitu sebutannya. Dibanding dengan nama saya sendiri. Miftahul Jannah. Ya, jadi ketika penamaan tersebut, ya saya pakai aja gitu nama warung Pakong, ya warung saya sendiri gitu maksudnya. Gitu. Kemudian setelah itu saya imbuhi nama tersebut dengan tambahan nanaon bae. Nanaon bae, oke. Warung Pakong nanaon bae. Ya. Artinya segala aya lah. Ya. Nuh ge? Ya. Itu gitu. Oke, apa namanya? Agak menarik nih. Sebab kalau Pakong ini menurut saya nggak lumrah ya di telinga orang-orang seperti, maksudnya localize seperti kita, orang-orang lokal, orang-orang Anyar misalkan. Karena Pakong itu kan identiknya kayak Cina atau paling nggak Thailand, Pakong gitu. Atau mungkin ini gara-garanya apa sih sebetulnya? Apa hubungannya sama Kang Miftahul Jannah atau Kang Pakong ini? Saya juga nggak ngerti sih kronologinya gimana. Yang pasti dari mulai SD itu nama itu udah sering terdengar gitu. Disematin aja gitu ya? Disematin aja gitu. Pakong gitu kan. Jadi akhirnya nama itu melekat sampai sekarang gitu kan. Nah akhirnya jadilah gitu terbentuklah gitu nama warung Pakong. Apakah itu. karena memang Kang Pakong ini ada keturunan Chinese gitu? Mungkin spesifiknya karena dulu mata saya mungkin agak sipit. Agak sipit gitu. Ya? Mungkin tapi nggak tahu. Oke, itu filosofinya ya. Atau mungkin dalam filosofi itu ada ini enggak sih? Ada makna yang begitu dalam, atau juga mungkin ada harapan yang tersirat begitu dalam penamaan warung itu? Mungkin menurut saya nama itu nama yang biasa lah. Biasa aja nama gitu biasa aja. Itu refleks lah dibentuknya juga ketika saya diminta oleh Diskoperindag Kabupaten Serang. Oke, Diskoperindag ya. Kabupaten Serang. Ketika itu saya terpilih sebagai UMKM yang bakal mendapatkan bantuan COVID gitu. Nah, disuruh bikin nama warungnya, legalitasnya, terus stempel segala apa, akhirnya terbentuklah nama itu gitu. Daripada pusing-pusing nyari nama yang lain gitu ya. Awalnya mungkin awalnya. Tapi setelah perjalanan dari tahun berapa tadi teh? 2020-an ya. 2020-an perjalanannya mungkin juga ada harapan-harapan yang tertanam ya dari warung Pakong. Termasuk tadi ditambah imbuhan apa tadi tuh? Nanaon bae. Artinya kalau nanaon bae itu serba apa ya? Ada. Serba lah kalau di supermarket gitu ya. Oke. Toko serba ada. Nah, Kang Pakong dulu kan cuma jualan kitab, kemudian merambah ke peci, ke kebutuhan batik dan lain-lain. Kalau sekarang nih, kalau sekarang itu di warungnya apa aja yang ada? Kalau untuk barang-barang yang ready sekarang ya, yang pasti kebutuhan santri itu harus tetap ada. Harus tetap ada. Karena itu modal utama saya dulu, ya kan. Yang kedua, jadi jualan pokok lah ya. Jualan pokok saya kebutuhan santri. Karena alhamdulillah lingkungan saya kanan pesantren, depan pesantren, kiri pesantren. Jadi dilingkup oleh pesantren. Dan alhamdulillah kebetulan banyak juga yang males mungkin dagang kitab. Itu akhirnya semua pesantren pada ke warung datang saya. Warung gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah teman-teman ini agak unik ya. Uniknya adalah kemudian ini berangkat dari kader yang organik, berangkat dari santri yang organik, memulai usaha dari mulai hanya di kamar kan, di kamar di pondok, disupport juga oleh kiai barangkali kan, karena memang ada yang pondok pesantren itu kan yang ada yang eksklusif ya, artinya udah santri mah nggak boleh apa-apa selain ngaji gitu, tapi pondok pesantren itu pengasuhnya kan support ya, alhamdulillah ya. Ya setidaknya beliau tidak melarang, bahkan justru mendukung santrinya untuk berkreasi. Nah saya pikir ini adalah alam pikiran bahwa ternyata pondok pesantren salafiyah ya, pondok pesantren salafiyah itu juga tidak hanya terlihat seperti
kobong balai rombeng, tapi juga mampu menciptakan santri-santri yang entrepreneur. Nah, salah satunya Kang Miftahul Jana atau Kang Pakong ini. Nah, Kang Pakong, tadi itu kan bicara penjualan. Tentu kan didasari oleh kegundahan. Saya ini santri gitu ya. Santri. Gimana ya piraku gitu. Masa iya saya mau minta terus sama orang tua kan. Nah, mungkin iya. itu kan awalnya ya. Iya. Karena dipikir-pikir kan karena ada santri yang mungkin terima beres gitu dimodalin sama bapaknya dan lain-lain. Mungkin Kang Pakong ini salah satu yang agak beda gitu. Iya. Karena emang berangkat dari keluarga juga yang kurang inilah gitu, yang hidupnya pas-pasan lah gitu. Jadi akhirnya kita dituntut untuk berpikir sendiri lah gitu. Jadi survive begitu ya. Nah, Kang Pakong, bicara soal usaha tentu kita nggak akan pernah lepas daripada soal permodalan. Ya. Kang Pakong itu dulu modalnya berapa waktu memulai usaha? Kalau spesifik utamanya modal itu saya kurang hafal juga ya. Cuma modal itu yang pertama berangkat dari bismillah lah. Dari bismillah ya. Berangkat dari bismillah, terus punya keyakinan dan lumayan nekat lah sedikit. Bonek lah ya. Ya, bonek. Bocah ya. nekat. Terus ya sedikit punya tabungan emang. Punya tabungan. Karena dulu sebelum ke dunia pesantren, saya sempat masuk ke 2 perusahaan lah, 2 PT lah. Industri ya. Kerja juga? Kerja juga. Sebelum 2012 masuk ke dunia pesantren, saya 2008 lulus SMA, antara 2008 ke 2012 itu saya sempat masuk ke dunia usaha. Maksudnya masuk ke industri, ke pabrik gitu ya? Masuk ke pabrik dulu, terus 2012 saya melakukan pertobatan. Kecemplung ke dunia pesantren. Tapi alhamdulillah mungkin dari situ juga pada akhirnya kita terbuka wawasan ya. Kita mandiri berentrepreneur gitu ya, Kang Pakongnya. Nah, Kang Pakong, itu mulainya modalnya berapa sih untuk usaha-usaha kayak gini kan mungkin bentuknya adalah resell ya? Iya, reseller. Reseller. Itu berapa sih modalnya? Paling mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta untuk awal-awal. Belasan juta lah. Belasan juta ya. Lumayan juga ya. Untuk pertama yang di warung, bukan yang di Kobong ya. Kalau yang di Kobong? Kalau yang di Kobong itu ya awalnya berangkat dari jualan pulsa sih saya awalnya. Setelah bosen jualan pulsa karena banyak yang ngutangin ya. Iya, memang di pondok ya namanya, maklum lah. Akhirnya saya pindahin lah modal itu ke kitab gitu. Jadi kalau kitab sama kitab juga. Iya. Sama kitab juga, nggak beres lah. Tapi pada akhirnya Kang Pakong melihat usaha sebagai seorang santri itu ada nilai yang ditanamkan gak sih, kayak misalkan ya sudah saya sambil usaha, saya sambil kalau memang ada orang yang nggak punya saya sodakoh. Misalkan kitab saya nggak bisa ngasih duit, udah ada santri yang nggak mampu beli kitab saya kasih. Gitu nggak? Ada ada spirit seperti itu nggak sih? Ta'awun. Saya lihat-lihat dulu ya, karena gini ya, santri itu kadang gini ya, untuk beli kitab mah eman, tapi untuk ngerokok mah terus jalan gitu ya. Gitu. Jadi saya juga lihat-lihat lah gitu. Oke. Karena sering nih ada nih santri kalau untuk iuran makan dia nggak ada katanya. Tapi ketika dia di luar ngemi ayam segala apa gitu. Ada. Nah, sering gitu. Makanya saya juga pilih-pilih, tapi banyak lah gitu. Alhamdulillah lah ada lah ya yang sempet menikmati lah gitu hasil dagangan saya lah gitu. Oke. Ya artinya saya selalu bilang ke teman-teman yang podcast bahwa konsep usaha itu kita harus dibarengi dengan nilai-nilai sedekah. Ya. Karena yang kita cari kan apalagi kita sebagai santri adalah nilai barokahnya tadi ya. Dan saya juga sepakat sih kayak santri-santri itu harus mandiri, harus berusaha dan lain-lain agar gimana ya, maksudnya tuh orang lain dulu mah nih mulung minantu ataupun ngambil menantu santri itu satset ya. Ibu nih ada anak saya baru lulus mondok dari mana, oh ya udah nikahin sama anak saya gitu. Dulu mah parebut ke santri, parebut gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang nih, mungkin mau dikasih makan apa nih, mau kasih makan kulhu nih gitu kan. Makanya saya semangat sih kayak ngelihat teman-teman santri yang memang mampu mengembangkan dirinya kan. Nah, Kang Pakong, itu kalau bicara usaha tentu selain modal adalah income. Income itu pemasukan Kang Pakong. Jangan dulu lah kita bicara keuntungan.
bicara pemasukan secara makronya, keseluruhannya itu, Kang Pakong itu kalau per bulan berapa sih? Ya, untuk itu juga saya kurang hafal spesifiknya. Karena yang saya jual ini adalah barang-barang awet ya. Barang-barang awet. Ya, barang-barang awet. Kita nggak mungkin hatam dalam 1 bulan lah, mungkin kan. Terus kayak sarung, peci juga, kalau yang awet mah awet ya. Yang boros mah boros, sama aja yang hilang, yang apa gitu. Kita juga nggak tahu gitu maksudnya. Per bulan itu berapa income di warung itu. Cuma ya alhamdulillah gitu kan. Untuk kehidupan sehari-hari, makan saya sama istri, alhamdulillah tercukupi. Untuk, ya punten tadi saya tambahin, untuk permodalan saya dibantu sama KUR. Kredit Usaha Rakyat. Yang tanpa agunan itu? Yang tanpa agunan ya. Saya sempat ambil yang kedua kali. Yang pertama saya ambil 35 juta. Ya. Untuk yang kedua top up saya ngambil 100 juta. Dan alhamdulillah yang 100 juta itu saya bagi selama 3 tahun. Alhamdulillah setiap bulan tidak pernah terlambat lah setoran gitu. Jadi dalam 1 bulan itu KUR terbayar, kontrakan ya alhamdulillah tersisihkan karena kita bayar per tahun tapi kita manage per bulan ya gitu kan. Terus listrik dan segala macamnya, wifi segala macamnya alhamdulillah tercukupi ya. Oke. Artinya barangkali mungkin setiap bulan itu pengeluaran Kang Pakong tidak kurang dari 5 juta. Barangkali secara makro lah ya. Mungkin ya. Bayangan saya sih. Ya. Wallahu alam. Nah, Kang Pakong, apa sih sebetulnya yang menjadi pembeda sehingga ini juga menjadi semangat gitu ya, semangat usaha? Kadang kan kita bicara warung itu pada umumnya atau mainstreamnya, ya udah saya buka warung, saya jualan, udah gitu-gitu aja. Ya. Apa sih menjadi hal yang menarik untuk sahabat-sahabat yang wilayah Anyer dan sekitarnya, atau untuk masyarakat yang lihat podcast ini? Apa bedanya warung Pakong dengan warung yang gitu-gitu aja? Ya, jelas. Sangat-sangat beda. Karena di lingkungan saya banyaknya warung-warung sembako ya. Sedangkan saya menjual kebutuhan santri gitu. Jelas beda kalau dibandingkan dengan warung-warung di samping saya. Tapi kalau dengan warung-warung yang sama produknya dengan saya, mungkin agak ada bedanya juga. Agak lain ini. Ya, agak lain. Kenapa agak lainnya ini? Karena saya hidupnya juga di warung gitu. Saya hidupnya di warung. Ya, artinya kios itu merangkap sebagai rumah lah gitu. Oh gitu. Tadinya saya sebenarnya kios ngontrak, rumah juga ngontrak. Berhubung sering banyak pelanggan yang kadang malam hari nelpon, Kang butuh ini, udah butuh tutup, ini gitu. Saya mau besok mau ada penataran KUA, butuh peci sama Quran katanya kan ya. Akhirnya saya pulang dulu dari kontrakan, ngebuka warung lagi gitu. Akhirnya dipikir-pikir warung ini, rumah ini banyak nggak kepakainya gitu. Sekedar dipakai istirahat malam doang gitu. Akhirnya saya ngebujuk istri, mau tinggal di sini, nanti dibikinin kamar nih di sini gitu ya, kamar mandi, kamar, dapur. Udahlah cukup untuk kita berdua doang mau sementara besar ini ya, gitu ya. Tempatnya Jadi besar. maksudnya awalnya cuma kios doang, cuma nanti kita melakukan pelebaran lah gitu, minta ke tukang yang punya kontraknya. Akhirnya depannya kios, belakangnya tempat tinggal lah, walaupun hanya 1 kamar berikut kamar mandi dan dapur lah gitu. Akhirnya dari situ pelanggan itu bisa bebas gitu kapan aja. Jadi kalau tengah malam kayak tadi seperti jam tengah 24 jam lah ya. Enggak sih 24 jam ya. Bukan kayak Madura gitu, gitu ya. Kita buka konsepnya ta'awanu lah gitu. Takut ada yang minta tolong ya karena kebutuhan dia kan. Besok dia mau berangkat ke mana, mau nikah, sedangkan dia belum punya peci gitu ya, atau apa gitu kan. Akhirnya kasihan juga kan. Di samping itu keuntungan juga buat saya kan. Nah, gitu. Betul. Jadi buat teman-teman ya, tapi buat pembeli ke warungnya Mang Pakong ya minimal tahu diri lah. Jangan sampai jam 1 malam juga sih gitu. Kalau bisa jam 10 masih mending, jam 11 juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah jam 1 lagi kagok gitu nantinya. Lagi kagok gitu, ngegedor-gedornya nanti nggak enak. Nanti rungsi gitu. Nah, Kang Pakong, ada nggak sih kesan-kesan ketika Kang Pakong ini berusaha berentrepreneur ini? Kesannya
saya Kang mengalami apa begitu, ada nggak sih kesannya? Sangat banyak ya. Banyak ya. Terutama di permodalan lah. Di permodalan ini lumayan juga ya, lumayan menguras pikiran lah. Karena modal yang saya miliki hanya sedikit. Ya kebetulan kemarin udah ditambah sama KUR itu ya. Nah, tapi sebelum ditambah sama KUR ini, permodalan ini lumayan menguras pikiran lah gitu. Karena apa? Karena permintaan yang dibutuhkan customer itu banyak. Sedangkan modal yang kita miliki ya mentok di segitu aja gitu. Nah, kemudian ketika kita udah masuk ke KUR kredit usaha rakyat, alhamdulillah ada tambahan modal dari situ. Gitu. Tapi tetap permintaan semakin melebar gitu. Karena jumlah kitab itu kalau dihitung-hitung gitu kan. Satu item fikih aja udah banyak. Saya gitu tahu. Saya tauhid juga banyak. Belum lagi ke kitab-kitab yang berjilid-jilid. Ya kan? Jutaan. Ya, untuk modal 100 juta mungkin untuk kita baca belum cukup lah. Ya? Cukup untuk satu kamar ini belum. Ada fenomena di mana waktu itu saya pernah lihat sih Kang Pakong. Saya pernah lihat di salah satu postingan gitu. Orang menikah dia mas kawinnya atau maharnya itu dia kitab. Kitab apa sih itu? Yang gede-gede itu seperti kitab apa? Saya juga kurang paham karena di warung saya itu kitabnya baru kitab-kitab kecil lah. Tapi ya saya sering lihat di toko-toko kitab ada yang berjilid-jilid tuh sampai 24 jilid. Ya itu kan jutaan banget ya, kan mungkin ya. Saya pikir lah mereka kenapa pakai kitab gitu, kecuali mereka memang pengennya abis nikah tuh ngaji bareng gitu. Itu kan normal ya, nggak apa-apa ya. Cuman kalau cuma jadi pajangan kan sayang Kang Pakong gitu. Lebih baik uangnya untuk hal-hal yang manfaat ya. Nah Kang Pakong, masih bicara soal kesan. Tadi kita bicara soal penjualan, merangkak dari awal dan lain-lain, perjuangan banget gitunya Kang Pakong. Nah, ada nggak sih kesan kayak misalkan lagi jatuhnya. Orang kan beli ke kita nggak semuanya cash flow. Mereka datang, mereka beli, mereka bayar. Mungkin ya aja kalau santri misalkan mereka beli peci ini, ada nggak sih kayak misalkan kesannya tuh kayak saya dibelanja tapi saya nggak dibayar gitu, atau dihutang gitu, ada nggak? Ada ya? Ada. Oh, dan itu nilainya gede nggak sih? Lumayan gede juga. Lumayan gede. Apa itu kisahnya cuma pernah dilewatin? Apa memang sampai saat ini masih terjadi gitu? Ada yang sampai saat ini masih punya urusan sama saya ya. Nah, saya mau kasih pesan nih buat orang-orang yang masih punya urusan, ayo beresin urusannya, kasihan Kang Pakong ini. Beliau ini kan usahanya mikro, ayolah dorong. Jangan sampai ngutangnya terlalu lama, gitu kan? Ya biar putaran uangnya jalan lah ya. Jadi jangan lama-lama lah ngutang itu, kasihan Kang Pakong. Kecuali memang Kang Pakong ini udah jadi miliarder bodo amat itu ya. Nah Kang Pakong, bicara entrepreneur tentu saya tergelitik soal juga gimana sih memotivasi diri, memotivasi lingkungan. Khususnya nih, ada nggak sih pesan untuk sahabat-sahabat Ansor Banser yang memang mereka yang latar belakangnya cuma misalkan pondok pesantren Salafiyah, mohon maaf misalkan, ataupun pendidikan formalnya mereka hanya sampai dasar aja. Ada nggak sih pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Ansor yang memang notabene-nya ini anak-anak muda nih? Anak-anak muda biar mereka juga giat untuk usaha ataupun menjadi entrepreneurship atau menjadi pelaku UMKM. Ada nggak sih pesannya? Yang penting kita mau berusaha lah dan bergerak lah gitu. Mau berusaha dan bergerak. Insya Allah nanti juga jalan mah ikutin lah insya Allah ya. Karena berkaca dari perjalanan saya pribadi gitu kan, saya nggak punya modal apa-apa lah gitu. Modal cuma segitu yakin gitu ya. Modal bismillah, keyakinan ya, ditambah ya ada sedikit tabungan lah gitu kan. Ditambah nekat saya ikut KUR ya, KUR itu kredit usaha rakyat, yang tadinya saya pun ragu gitu dengan kredit usaha rakyat itu. Awal-awalnya ya. Iya, karena ya tadi itulah di pondok pesantren biasanya dijelaskan tentang hukum riba segala apa, tapi ketika pernah dengar satu makalah katanya, al aslu fil bank haramun,
Lakinnahu la yastaqimul balad illa bihi katanya. Bank itu asalnya haram katanya. Asalnya haram. Asalnya bank itu haram karena terjadi perbungaan lah di dalamnya. Lakinnahu la yastaqimul balad illa bihi katanya. Tapi tidak mungkin berdiri suatu negara tanpa adanya bank katanya. Katanya gitu. Jadi apa hikmahnya adalah ya sudah kalau ada bank kenapa juga kita toh pada akhirnya kita bergerak ini untuk usaha dan untuk kemajuan juga mendorong ekonomi negara atau pada apa namanya pada skup kecilnya kita mendorong lingkungan kita gitu ya. Lagian untuk minjem ke saudara juga pasti ngomong yang nggak ada ya. Iya kan? Ya, gitulah. Iya. Jadi masih mending ya bukan ini ya, bukan saya gimana lah. Tapi masih mending lah ke bank lah gitu. Dengan apa sih? Dengan catatan katanya ya, katanya yang bicara seperti itu, yang berfatwa seperti itu, lebih na eta hitung bae jeung mere satpam bank. Oh gitu. Diniatkan bahwa gitu. Ketika ada lebih berbentuk bunga itu niatkannya untuk apa? Untuk kan di situ ada satpam, OB segala macam kan ya. Gitu. Tikotnya kita harus ke sana. Ya. Ini buat pesan para santri ya. Intinya usaha itu tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah terwujud kalau kita nggak punya niat yang serius, mental yang kuat, dan tadi harokah yang memang betul-betul tetap begitu ya. Karena mau gimana pun bicara soal usaha itu bicara soal kemauan tadi. Nah ini juga khusus untuk sahabat-sahabat Ansor dan Banser lewat hal ini kita berpesan itu ya. Ayo kita berentrepreneur. Karena ngepam butuh bensin Pak. Betul. Ya kan? Betul. Kita kumpul-kumpul rapat-rapat butuh rokok Pak. Butuh rokok, butuh kopi ya. Makanya kalau berentrepreneur setidaknya untuk hal-hal yang sifatnya private ataupun pribadi, kebutuhan pribadi kita terpenuhi. Nah, itu luar biasa perjalanan Mang Pakong yang pasti untuk sahabat-sahabat yang khususnya di Kabupaten Serang belanjanya ke sahabat Pakong karena mau nggak mau ini mendukung UMKM lokal, UMKM kader kita agar semakin melejit maju gitu. Karena besarnya kader itu tidak akan pernah lepas daripada kontribusi kader-kader yang lainnya. Betul kan? Betul. Itu perjumpaan kita Kang Pakong hari ini. Saya terima kasih banyak ini ke Kang Pakong sudah bersedia hadir di podcast Ansor Banten. Saya pikir ini inspirasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Kang Pakong. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin, amin. Jangan lupa bawa BHS. Siap, siap. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Demikian podcast kita kali ini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.